Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Jumat tanggal 14 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit ya di time frame 1 jam yang terjadi pergerakan di hari kemarin. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, setelah keluar dari area konsolidasi yang dimana sudah saya sampaikan dari sesi Asia sampai dengan sore hari di sesi Eropa, dimana ketika market bergerak break di atas daripada area konsolidasi di area resisten tertingginya, area konsolidasi kisaran 2028.05 terjadi breakout, maka pergerakan menuju area zona sell. Dan tentunya zona sell ini apakah merespon pergerakan bullish? Tentunya iya. Karena Anda bisa lihat setelah terjadi pergerakan impulsif bullish dan berada di area zona sell di time frame 4 jam, tentunya ada penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya. Dari 2048.64 turun menjadi kurang lebih di 2033.67, ya $10 lebih. Dan tentunya setelah pasca penurunan harga kembali lagi menguat ya. Tapi tidak mampu break di atas daripada 2048.64 dan membentuk pergerakan konsolidasi. Oke, jadi itu gambarannya. Kemarin terjadi kenaikan yang menurut saya cukup signifikan ya. Pasca rilis data core PPI ya dan PPI yang menunjukkan data penurunan di bawah forecast, maka menunjukkan indeks dolar terjadi pelemahan dan posisinya direspon oleh pergerakan XAU USD terjadi kenaikan kembali di hari Kamis kemarin. Oke, lanjutan untuk hari ini hari Jumat seperti apa dari market XAU USD. Sekarang kita coba cek dulu di time frame weekly. Anda bisa lihat di time frame weekly di sini pergerakannya membentuk pergerakan impulsif bullish ya. Artinya dorongan buyer sangat kuat, momentum buy-nya sangat besar. Kalau kita ukur dari titik support minggu ini sampai dengan tertingginya ini sudah mencapai 67,32 dolar. Artinya sudah mencapai 3,40% kenaikan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dan hari Jumat ini apakah akan memberikan dorongan yang sama atau tidaknya? Tentunya nanti malam juga akan rilis 2 kali ya news, yaitu core retail sales, terus kemudian retail sales dan prelim UOM consumer sentiment. Dan itu sudah saya bahas di weekly fundamental analysis ya. Anda bisa lihat, cek videonya dari hari Minggu kemarin sudah saya upload. Oke, dan posisinya menurut saya dengan range rata-rata weekly itu biasanya $50 per troy ounce ya. Kalau marketnya tidak terlalu agresif itu biasanya bergerak hanya kisaran 37 sampai $40 per troy ounce saja. Dan ini cukup signifikan di minggu ini mencapai 67,32 dolar. Dan apakah akan menunjukkan potensi dorongan bullish kembali? Ya nanti kita lihat ya gambarannya seperti apa. Langsung aja kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Untuk di time frame daily, informasi adanya terjadinya koreksi masih belum ada ya. Masih belum ada informasi, artinya posisinya masih dalam posisi bullish impulsif dan sudah bergerak di 2038.74. Ini gambaran target yang kita tarik ya. Nah ini titik-titiknya dari swing terakhir di sini saya tarik ya, dan kemudian saya kopikan di sini, maka muncul 2038.74 di 2102.42 sampai dengan 2183.43. Selama belum ada swing, maka ini masih menjadikan target sasaran kenaikan daripada XAU USD. Dan kalau kita perhatikan kenaikan ini sudah terjadi lagi ya. Ada breakout lagi area high weekly di 2032.09 atau breakout structure, meninggalkan jauh dari area support become resistant ya, dan posisinya saat ini kuat menguji wilayah 2070. Apakah hari ini bisa mencapai sana atau minggu depan? Tentunya kalau dengan range pergerakan hanya selisih $20 aja dari harga penutupan saat ini, ya memungkinkan sekali jika mana
data retail sales, core retail sales ataupun premium yuan sentiment tersebut menunjukkan hasil negatif sekali lagi ya pada indeks dolar, ya tentunya XAUUSD akan menunjukkan kenaikan berlanjut. Tapi kalau nantinya ternyata datanya tidak sesuai dengan ekspektasi, artinya ada penguatan di data tersebut, ya tentunya indeks dolar akan terjadi penguatan dan XAUUSD akan terjadi penurunan. Dan penurunan itu apakah mampu bergerak di bawah candle impulsif bullish ini? Jika mana itu terjadi, maka di sini ada bearish engulfing gitu. Jika mana dari bearish engulfing, maka minggu depan besar kemungkinan XAUUSD akan koreksi. Tapi kalau masih bergerak impulsif dan dorongannya kuat, break di atas daripada resisten yang terbentuk di hari kemarin di 2048.64, ya tentunya akan mendekati wilayah area resisten tertingginya di 2070.35. Itu gambarannya. Oke, secara keseluruhan tren masih dalam kecenderungan tren naik untuk XAUUSD. Sekarang kita turunkan dulu time frame 4 jam. Oke ya. Nah, ini time frame 4 jam saya akan merapikan dulu apa yang sudah saya sampaikan di awal video tadi. Ya, posisinya sudah merespon daripada area zona sell, sudah direspon, dan ini saya hapus dulu. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu. Dan oh ya, saya ingatkan kemarin juga targetnya sudah terpenuhi ya, masuk kepada range $30 dan lebih sedikit lah. Ya, lebih $3 mencapai area tersebut. Oke, kita akan rapikan dulu. Targetnya kita akan rapikan. Ya, kurang lebihnya seperti ini, dan zona sell-nya saya hapus dan saya geser dulu. Ini responnya dari candle bearish. Nah, posisi saat ini untuk update daripada XAUUSD, kembali lagi setelah pergerakan impulsif, korektif, impulsif ya, dan saat ini masih bergerak korektif ya atau konsolidasi. Apakah konsolidasi ini akan bergerak menuju wilayah area konsolidasi di area sini ya, artinya masih ada peluang karena terakhir ada long legs doji di akhir sesi penutupan. Ini juga pergerakannya masih dalam berkisaran antara candle impulsif bearish ini, artinya kalau nanti pukul 8.00 karena pergantian time frame 4 jam di analisa yang saya sampaikan ini, broker FX ini kan jam genap ya. Jadi pergantiannya setiap jam 8, jam 12 sampai jam 16, kemudian jam 20. Oke, jadi itu posisinya nanti kita lihat kalau jam 8 ternyata dia retest dulu menguji high weekly. Karena ini kan terjadi breakout structure ya di wilayah ini. Ya, bisa juga dia retest kemudian dia melanjutkan kenaikan lagi. Maka yang terdekat di 2032 tentunya ini menjadikan sementara saat ini ya pemantauan dulu di wilayah ini. Ya, pemantauan kalau area ini ada potensi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka bisa dijadikan acuan pembelian di wilayah tersebut. Oke, itu gambaran yang pertama di time frame 4 jam ya. Jadi tunggu lihat nanti konfirmasinya di pukul 8.00 ya pagi ini. Kalau impulse bearish maka kecenderungan menuju wilayah 2032.09. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Nah, ini area konsolidasi ya. Sekali lagi membentuk pergerakan konsolidasi, tapi di sini ada area liquidity ya, atau membentuk sebuah area compression. Itu hati-hati, itu sangat beresiko. Artinya kalau kita perhatikan ini juga area liquidity ya. Ini area liquidity ya, area compression. Jadi dia bergerak membuat sebuah pergerakan candle yang kecil-kecil gitu. Tapi di posisi area liquidity ini ada jelas sekali ada bullish engulfing ya, yang kemarin menjadikan patvaan saya ya. Tentunya kalau kita lihat dari pergerakan time frame 1 jam, momentum untuk dia bergerak turun ya itu sifatnya hanya sementara ya kalau menurut saya, atau koreksi ya, dan posisinya masih berada di area impulsif bearish. Jadi ada beberapa yang saya tandain supaya nanti saya memiliki acuan atau trading plan yang jelas. Yang pertama, area resisten di sini ya, ini di sini ada area base. Saya akan tandain dulu area base-nya ini. Kenapa? Karena
area base ini kalau terjadi breakout maka menunjukkan potensi kenaikan yang cukup signifikan. Kita tandain dulu, ini adalah area base-nya. Oke. Sebentar, kemudian yang atas ini menandakan order block tadi ya, sudah diintimidasi, udah nggak fresh. Ya, itu adalah area base-nya. Yang bawah adalah area high weekly, artinya saat ini range pergerakan itu bergerak ya di antara di 2032.09 sampai dengan di 2048.64 ya, masih bergerak di dalam area impulsif bearish. Ya, ini masih bergerak di sini. Dan kalau ada terjadi penurunan pun ya, yang perlu kita perhatikan adalah ini ada bullish engulfing ya di area demand, yaitu berkisaran antara 2018 sampai dengan 2015. Tentunya seperti itu. Jadi artinya seperti ini ya, kalau nantinya ternyata dia mampu bergerak break di atas area base, contoh impulsif bullish gitu ya. Nah, sekali lagi ini akan terjadi dorongan bullish yang sangat kuat dan menuju area resistennya. Ya, menuju wilayah sana, yaitu di kisaran 2070.35. Yaitu tertinggi dari tahun kemarin. Oke, itu gambarannya. Tapi kalau nantinya ternyata dari posisi ini dia turun ya, artinya dari retest menuju high weekly, nanti pantau dulu ya wilayah ini. Kalau nanti ada potensi impulsif bearish, maka kecenderungannya dia akan turun. Karena penurunan ini pun ya, kalau dia tidak ambil dari posisi ini ya, tidak menyentuh area ini, resiko juga dia juga bisa jadi kondisinya gini. Nanti kita lihat ya, dari sesi Asia sampai sesi Eropa, dia akan bergerak, bisa juga akan bergerak seperti ini. Nah, gambarannya akan turunnya lebih dalam, baru dia akan naik lebih kencang. Nah ini strukturnya bentuknya seperti itu ya. Selain kalau nanti ternyata dia breakout dulu di atas resisten tertingginya di 2048.64 ya, besar kemungkinan ke 2070.35 gitu. Dan posisi saat ini masih bergerak konsolidasi. Adapun area bawah yang masih saya tungguin, yaitu ya kita pantau dulu di zona pantau ini sih ya, di order block time frame 1 jam ini. Kita pantau dulu wilayah ini, apakah nanti ada respon ketika ada koreksi area sini. Kalau tidak ada ya tentunya dia akan kembali lagi menguat. Oke, jadi ini gambaran sementara untuk informasi pagi ini ya, untuk analisa pagi, untuk trading plan saya. Saya akan tunggu dulu posisinya sampai mana dulu yang akan di breakout, karena ini adalah area konsolidasinya ya, bergerak di area impulsif bearish. Ini adalah area konsolidasi ya, area tersebut. Jadi teman-teman waspadai. Kalau menurut saya sih tunggu breakout aja. Strateginya sama seperti kemarin yang di posisi ini ya, di hari kemarin. Tunggu, ini kan range-nya berapa sih, coba kita cek ya. Range-nya ini ada impulsif bullish ya, 14 $15. Artinya kalau turun pun masih $7 ya, kalau naik juga masih $7. Jadi masih memungkinkan sesi Asia ataupun sesi Eropa kalau masih bergerak di dalam area konsolidasi ya, menunggu momentum baik bullish impulsif atau bearish impulsif. Tapi menjadikan sebuah catatan, di sini sudah terjadi breakout structure. Artinya dorongan bullish berlanjut sangat kuat. Ya, ini ada breakout structure, dorongan bullish masih sangat kuat. Setelah breakout structure 2032.09, insya Allah biasanya terjadi koreksi dulu, baru dia akan naik. Makanya saya katakan dia koreksi, break, resisten, koreksi sekali lagi, baru dia akan boom naik. Gambarannya seperti itu. Kalau step by stepnya ya, ini dia naik dulu ya, atau dia break dulu, baru dia ambil sisi bawah, baru dia akan menguat kembali. Itu gambarannya. Kalau kita lihat dari pergerakan bullish impulsif ya, dorongannya seperti itu. Tapi kalau tadi catatan di daily, kalau ternyata hari ini data retail sales, kalau retail sales menunjukkan hasil yang positif, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang utuh dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat.
Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.